Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan masuk ke materi mengenai e-commerce. Ya, e-commerce berdasarkan UNCITRAL Model Law 1996 ya 1996. E-commerce itu dalam pertukaran data itu hanya melalui pertukaran data pembeli dan penjual dikarenakan tidak mengenal dan kontak fisik atau bertemu langsung satu sama lain atau physical meeting ya, jadi tidak akan bertemu secara fisik ya. Kemudian melalui teknologi, tentunya teknologi informasi ya, diadakanlah pertukaran data melalui internet sebagai sarana teknologi atau electronic data interchange atau ADI ya. Kemudian e-commerce itu di mana para pihak kemudian memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas negara. Makanya saya pernah katakan di pertemuan awal bahwa kondisi dunia sekarang adalah kondisi di mana kita tidak lagi mengenal batas-batas antar negara. Secara yuridis formal tetap ada, tetapi dalam praktek ini batas-batas negara atau sekat-sekat yang membatasi kegiatan perang internasional itu sudah tidak ada lagi. Itu yang disebut dengan borderless world, karena sebenarnya 2020 ini adalah tahun di mana globalisasi itu akan dilaksanakan secara menyeluruh sedunia, tetapi sekarang justru kita dihadapi dengan pandemi COVID ya 19 ya. Kenapa 19? Karena dia keluar tahun 2019, makanya COVID-19 itu akhirnya untuk konsep perang internasional di 2020 yang sebenarnya saya ingin melihat bagaimana dalam kenyataan di dalam era globalisasi ini tidak jalan ya, karena semua masing-masing negara ingin menyelesaikan berapa banyak warga negaranya yang meninggal, yang terjangkit dan lain sebagainya akibat dari COVID-19 ini. Inilah salah satu bentuk borderless world kalau saya bilang. Jadi si COVID-19 itu tidak mengenal lagi dia negara siapa, negara mana, orangnya siapa, kemudian dia umat muslim atau bukan, kemudian dia tidak melihat kulitnya hitam atau putih ya, atau coklat dan lain sebagainya. Inilah salah satu bentuk borderless world ya. Nah, kendalanya belum ada atau tidak begitu dapat diandalkan dari segi security-nya atau dari keamanan. Keuntungan e-commerce itu ya bisa kita lihat secara nyata, dia efektif, itu akan bersaing, kemudian cepat ya, kemudian meningkatkan bagaimana hasil yang akan dicapai untuk bahan-bahan logistik ya, dengan meminimalisir perbedaan dari dalam kegiatan praktek perdagangan internasional. Masalah dalam transaksi e-commerce atau menurut Samson adalah adanya satu kerahasiaan, keaslian data atau keabsahan, kemudian integritas data atau pembuktian data, dan masalah non-repudiation atau masalah pengakuan pengiriman data bahwa ia telah mengirimkan data tersebut. Adapun UNCITRAL Model Law 1996 itu tidak mengikat suatu negara pun. Negara bebas mengikuti seluruhnya atau sebagian atau justru menolak aturan hukum seragam ya dalam penggunaan jaringan komputer dalam transaksi komersial ya, didasarkan dalam resolusi nomor 51/162 tahun 96 yang tujuannya untuk satu, diterima oleh negara dengan sistem hukum sosial ekonomi yang berbeda, yang kedua organisasi internasional yang mengusulkan, yang ketiga membantu negara membuat perundang-undangan secara nasional. UNCITRAL Model Law tahun 1996 yaitu adanya pengakuan, keabsahan, kemudian akibatnya melalui pesan-pesan elektronik di dalam kegiatan e-commerce. UNCITRAL Model Law 1996 ada terdiri dari dua bagian, 4 bab, yaitu bagian pertama dan tentang ketentuan umum, bab 2 syarat hukum pesan data, yang bab ketiga komunikasi pesan data, dan bagian kedua terdiri dari bab 1 tentang pengangkutan barang. Selanjutnya prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law ini ada functional equivalence approach, yaitu fungsi sama dengan dokumen kertas, kemudian ada yang technology neutrality approach, itu diperlakukannya sama dengan teknologi komunikasi lainnya.
Nah, syaratnya data elektronik tetap mengikat secara hukum, berisikan informasi, urusan hukum untuk referensi di kemudian hari, kemudian mencakupi tanda tangan yang telah diakui oleh para pihak, kemudian dokumen asli yang terpercaya dan dapat dipertahankan dalam bentuk aslinya, kemudian pertukaran data elektronik menimbulkan penawaran dan penerimaan sehingga bentuk dari kontrak itu menjadi sah, ya, dan mengikat para pihak. Penerapan persyaratan hukum pesan data secara tertulis itu bila dapat dijadikan acuan dan tidak dapat diubah. Kemudian syarat tanda tangan si pembuat atau organisator yang dapat mengenali informasi di dalamnya oleh suatu metode tertentu, ya. Kemudian syarat keaslian ini juga harus dilihat bagaimana bagian dari jaminan itu terintegritas yang harus ditampilkan dan dituangkan. Artinya kalaupun kita nanti melihat itu benar-benar persyaratannya ada. Kekuatan pembuktian pesan data yaitu berasal dari pesan data, kemudian disimpan atau dan dikomunikasikan, integritas dari informasi, kemudian dikenalnya si organisatornya, ya. Penyimpan pesan data atau record retention itu informasi harus dapat jadi referensi atau rujukan selanjutnya, disimpan dalam format yang sama atau semula atau akurat dan tidak berubah untuk tujuan identifikasi asal mula dan tujuan dari suatu negara dalam suatu pesan data dan tanggal waktu dikirim serta diterimanya pesan tersebut. Komunikasi pesan data dan keabsahannya apabila penyampaian kehendak dalam kontrak atau offer and acceptance melalui sarana elektronik. Kemudian kedua, kontrak e-commerce adalah sah dan mengikat. Ketiga, mempunyai akibat hukum dan mengikat atau enforceability. Kemudian yang keempat, syarat-syarat dari sahnya satu kontrak. Yang pertama, adanya penawaran dan penerimaan yang dinyatakan dan dipertukarkan oleh para pihak atau consideration of value. Kemudian yang kedua, kecakapan membuat perjanjian. Dan ketiga, objek yang halal, artinya bersih, ya, tidak diperoleh dari pihak manapun, dilakukan oleh si pembeli barang. Kemudian kriteria objektif menyatakan tempat perjanjian dibuat adalah tempat usaha dari para pihak. Jadi dikasih tempat slot, ya, untuk dia memperdagangkan kegiatan nasionalnya supaya jalan, ya. Selanjutnya waktu dinyatakan saat pesan diterima dan sudah dibuka oleh pihak penerima atau address. Objek tertentu di sini jumlah atau beratnya barang harus diukur, ditimbang. Kemudian sifat atau nilai barang itu seperti apa, penerbit surat penerimaan utang barang, kemudian perintah pada kapal pengangkut, adanya klaim pengiriman kerugian atas pengiriman barang, kemudian klaim dari pemerintah atau kuasa, ya, yang menyangkut melepaskan barang, kemudian pemberitahuan hilang barang atau barang rusak, berikutnya pemberitahuan mengenai pelaksanaan kontrak dan pengiriman barang oleh seseorang. Rasanya ini saudara bisa baca di PPT. Dokumen pengangkut atau bill of lading dan tanda tangan digital atau digital signature itu dokumen pengangkutan sekarang ini bisa mendarat, laut, udara, ya, pasal 17 Undang-Undang Perdagangan Internasional. Nanti yang sudah lagi sedang saya mintakan revisinya, yang saya ajukan revisinya sekarang masih dipenerbit, ya. Dokumen pengangkutan melalui darat, laut, dan udara itu dicantumkan dalam pasal 17 dari kesepakatan para pihak, ya, di mana digital signature atau tanda tangan digital adalah sejumlah karakter alfanumerik yang dihasilkan oleh dari operasi matematik dan kriptografi didasarkan pada penggunaan fungsi algoritma dengan mengubah informasi kode terdiri dari satu, private keys atau menerjemahkan data dan komunikasi. Yang kedua, public keys atau verifikasi tanda tangan dan dengan cara digital. Penghubung kunci dengan si pendatangan adalah provider certification authority
pihak ketiga yang netral dan independen, ya. Ya, untuk hari ini mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Selanjutnya nanti kita akan mungkin membahas materi-materi berikutnya, dan saudara jangan lupa membuat tugas. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.